Aku sebetulnya. Cocok aku. Baik, Danit, sepertinya Teh Irma sudah bergabung dengan kita. Sudah bergabung ya? Iya. Ya, baik, Bu. Oke, teman-teman yang ada di Bali sudah ada 79 ya dengan kita yang bergabung. Itu gimana caranya? Supaya kita fokus dia aja. Ya, ini ada dua soalnya, ini juga ngomong. Oke. Ya, yang sedang berbicara dengan teman-temannya, saya menunjukkan dulu ya. Saya coba akan menyapa narasumber kita, Bu Irma Yudiantina. Teh Irma. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ungu. Ada yang pakai ungu pagi ini. Pakai ungu. Nah, saya sedang di Lombok sekarang. Oh, saya sedang di sebuah ruangan. Ini saya sedang di sebuah aula, sudah ada ininya spanduknya. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Suara. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat. Selamat pagi, sehat. Kan ini Bu ya? Iya, Bu ya. Oke. Teh Irma sudah bergabung dengan kita, Bu Cok. Bu Cok sudah bergabung dengan kita. Oke. Bu Cok bisa berkenan dibuka dulu sebentar. Nah, coba Bu Cok. Ini semuanya sedang pakai seragam IGTK. Kemudian di kepalanya banyak yang pakai hiasan kepala karena hari ini pembukaan nanti di pembukaan semuanya pakai hiasan kepala dan akan dipilih 4 orang dengan hiasan kepala terbaik. 1 orang dipilih oleh Teh Irma, 1 orang dipilih oleh Abu Cok, 1 orang dipilih oleh Bubung, 1 orang dipilih oleh Teh Anit. Nah, jadi 4 orang. Nanti yang namanya disebut, maka silahkan japri sama Teh Anit nomor teleponnya, namanya dan nomor telepon. Nanti akan dikirimin pulsa oleh panitia. Yeah. Jadi saya tuh Bu Nurul pagi-pagi itu lamanya nyari hiasan buat kepala. Udah pakai ini nggak nyambung, pakai ini nggak nyambung, akhirnya nyerah deh. Udah jam 8, udah jam 7. Jadi kata ini juga hiasan kepala tadi malam beli, ternyata bisa nyala. Waduh, nantinya saya mau nyalakan. Saya bikin, Bun. Oh, bikin mana? Nih, habis subuh nih, lembur. Bu Ismi ya. Bu Ismi. Baik, Bugung, Bu Cok, Teh Anit, Teh Irma, ini sudah pukul berapa? 7:01 ya. Sambil minta tolong dilihat-lihat dulu siapakah hiasan kepalanya yang paling oke dipakai. Yang belum dipakai silakan dipakai. Kita akan mulai sesi hari ini dan pagi ini kita akan sedikit lihat siapakah hiasan kepalanya yang paling oke. Oke. Tapi ini teman-teman banyak yang ditutup juga ya, nggak kelihatan. Ya, videonya dong, yuk dibuka videonya. Gimana Teh Anit? Hiasan Bu Nurul, kepalanya, ibu-ibu pengawas juga sudah bergabung di kelas kita pagi ini. Ya. Yang namanya siapa aja? Semuanya. Ada Ibu, saya bantu ya. Ada Ibu Ketut Suwartini. Ibu selamat pagi. Ada Ibu Niwayan Sukreni. Di absen. Maklum, koordinator. Ketua apa ya namanya? Pengawas TK itu? Forum pengawas TK. Jadi Bu Mas itu ketua forum pengawas TK di Bali.
Di Bali. Baru Bunda, baru setahun kita deklarasi kan di pusat kemarin, sekarang sudah bergabung di Paudikmas. Mudah-mudahan selanjutnya ada kegiatan terkait dengan bidang kita selalu dilibatkan. Itu berkat Ibu Cok, Bunda Cok kita yang mengawal dulu sehingga pengawas-pengawas bisa masuk, guru-guru TK bisa masuk sebagai pengawas seperti sekarang ini Bunda. Tuh. Perjuangan IGTKI. Luar biasa ya. Luar biasa. Sebagai pemakluman, pengawas kita tuh murni dari guru TK menjadi pengawas TK. Kalau di Bali ya. Oh, ternyata ada Bu Cok. Saya nyari-nyari mana mukanya dari tadi. Bu Irma cantik sayangku. Selamat pagi. Dari jam berapa siang ini? Sayangku. Baik, Bu Cok, Bu Gung, Teh Anit, Teh Irma silakan dicari. Ini sudah ada 90 yang bergabung, tidak apa-apa. Yang terlambat nanti berarti tidak dapat bagian untuk jadi kriteria penerima pulsa di pagi hari. Baik, silakan Bu Gung, Bu Cok, Teh Anit, dan Teh Irma di scroll dicari siapakah kandidat yang pakai aksesoris terbaik pagi ini saat pembukaan. Silakan. Kandidat. Apakah saya? Oh, saya sih udah dapet. Sama. Jangan dibocorin, Teh. Jangan dibocorin rahasia dulu, oke? Iya. Nanti. Oke, Teh Irma sudah dapat. Teh Anit sudah dapat? Iya, minum dulu. Sudah, Bu. Dan peserta pertama yang masuk kelas ini. Langsung memakai aksesoris kepala. Oke, siap. Oke, Teh Anit sudah dapat. Yang namanya kita akan rahasiakan sebentar lagi. Tinggal Bu Cok sama Bu Gung. Sudah dapat. Oke, siap. Bu Gung? Gung sudah. Sudah. Oke. Nanti kalau namanya yang kandidat Bu Gung dengan Bu Cok sama, berarti harus pakai alternatif yang kedua. Maka saya sudah punya 3 alternatif, khawatir sama. termasuk hostnya enggak, Teh? Kayaknya enggak ada itu. Aduh, hostnya enggak ada. Baik, mohon izin Bu Cok, Bu Gung, Teh Anit, dan Teh Irma, kita mulai ya. Saya izin mem-mute-kan dulu semuanya. Saya akan mute-kan. Kemudian saya akan buka satu-satu, mulai dari Teh Irma, kemudian Teh Anit. Oke, Bu Gung, saya akan buka, dan Bu Cok. Ya. Baik, tinggal Bu Cok mohon berkenan diklik. Saya sudah unmute. Klik. Ya. Sip. Baik. Selamat pagi teman-teman. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini Bali yang paling pagi selama PAUD Talk mengudara. Jam 6.30 kita sudah harus share, buka Zoom, dan kita share ke teman-teman Bali. Semangat. Dan kemarin Teh Irma kita sudah 2 kali simulasi ya. Luar biasa semangatnya sampai Teh Anit begitu antusias. Ayo Bu, dibuka simulasi lagi. Karena teman-teman pada pengen, belum sempat paginya, boleh nggak sore? Akhirnya sore kita mengudara lagi. Mudah-mudahan ya teman-teman, ini adalah upaya kita dengan segala keterbatasan, dengan waktu yang kurang kondusif, dengan ujian yang tiba-tiba COVID datang tanpa kita minta. Nah, apalagi di Bali belum ada yang zona hijau ya Bu Cok ya, semuanya masih merah. Ada yang kuning, ada yang ini artinya belum aman. Dan luar biasa 2 hari yang lalu ya Mas Menteri mengumumkan di secara live dengan kementerian lain bagaimana PAUD ke depannya gitu kan. Artinya nanti kita bahas Bu itu. Ya, artinya dalam waktu dekat kita masih harus banyak belajar gitu Teh Irma ya, masih harus banyak belajar. Teman-teman harus semangat. Kita akan bersama-sama tidak parsial. Nanti Teh Irma akan menjelaskan banyak hal. Hari ini kita akan belajar tentang evaluasi. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Bunda tercinta kita, Bu Cok, untuk memberikan arahan, sambutan, dan welcome speech kepada kita semua. Silakan, Bu Cok. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua, utamanya kepada narasumber Dr. Irma Yuliantina yang luar biasa. Beberapa kali saya hubungi untuk bisa ketemu dengan guru-guru TK di Bali. Kenapa? Karena kita sekarang sedang dari rumah, semua di rumah. Kalau istilah di Bali, ngoyong jumah, diem di rumah, tidak boleh kemana-mana. Termasuk diri saya, hanya ada di kamar, keluar sebentar melihat pohon anggrek, masuk lagi. Nah seperti itu. Makanya tambah tambul. Jadi saya ucapkan terima kasih pada utamanya kepada teman-teman yang luar biasa ingin mengisi diri, pengembangan diri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, inilah suatu materi yang luar biasa. Saya mohon kepada Bu Irma, narasumber yang lain, tolong dibantu guru-guru TK yang ada di Bali untuk bagaimana sih dia melakukan penilaian untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah. Anak-anak udah rindu mau datang ke sekolah, tetapi kemarin Pak Mas Menteri kita menyatakan karena kita bukan zona hijau, nggak boleh keluar. Belum boleh ada yang membuka sekolah. Tolong Ibu Guru TK seluruh Bali, siapapun yang mendengarkan, tolong juga pengawas, awasi teman-teman kita, pengawas TK. Tolong deh yang ada di seluruh Bali, tolong diawasi teman-teman, ada yang masih buka, karena apa yang diminta oleh Mas Menteri, kalau orang tuanya, meskipun sudah dibuka sekolah itu, kalau orang tuanya belum memberikan anaknya untuk ke sekolah, jangan di absen A. Anak itu tetap belajar di rumah, karena orang tuanya masih merasa was-was terhadap anak kesayangannya. Nah untuk itu, tolong pahami apa yang disampaikan oleh Mas Menteri 2 hari yang lalu, melalui statement beliau itu yang luar biasa. Hari ini muncul juga Mas Menteri, apa-apa yang telah disampaikan yang mungkin ada yang tidak mendengar, yang hari ini melalui media cetak udah muncul lagi. Nanti deh akan kami share kepada teman-teman, udah kok kami share kepada grup IGTKI Provinsi Bali tentang apa yang disampaikan oleh Mas Menteri dan menteri-menteri yang lain tentang bagaimana belajar di rumah dan bekerja dari rumah. Tolong, mungkin nanti Bu Irma akan memberikan kepada kita apa saja yang boleh dilakukan oleh anak. Jangan anak itu terus diberikan PR saja, melipat, menggunting, aduh, anak-anak itu merasa bosan. Berikanlah kegiatan yang bermakna bagi anak-anak. Itulah tujuan kami menghadirkan Dr. Irma Yuliantina yang luar biasa pakar kita. Ibu jangan melihat usianya beliau, tetapi bagaimana beliau ingin memajukan guru taman kanak-kanak khususnya dan PAUD secara umum untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Nah untuk itu saya juga ucapkan terima kasih pada narasumber, terima kasih kepada Dek Nurul yang selalu diganggu dengan Dek Anita ya. Terima kasih banyak. Dan Bu Gung Mas, saya berikan selaku Sekretaris IGTKI Provinsi Bali, saya jadikan koordinator untuk Bali. Beliau sekretaris kami, sekretaris IGTKI, karena sekretaris 2 kami berada di Jakarta, yaitu Emi sedang ada di Jakarta, sedang mengikuti kuliah S2 di UNJ. Jadi Gung Mas lah dengan saya yang bekerja dengan pengurus yang lain untuk bekerja bagaimana kita menginformasikan kepada teman-teman yang seluruh Bali ikut dalam kegiatan ini. Kalau ada yang di luar guru TK, kami persilahkan. Kita berbagi ilmu, tidak ada salahnya kita berbagi ilmu. Ya, nah untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan nona corona cepat pergi, kita ketemu langsung TTM, tatap muka langsung dengan Dr. Irma. Iya, kita bisa tatap muka langsung, lihat wajahnya gimana sih kalau beliau sedang berbicara, bagaimana gerakannya yang lincah meskipun agak endut ya. Tapi lincah, masih tetap gerakannya luar biasa. Nah, itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati. Kami tutup dengan Pramesanti, Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat untuk semua. Makasih Bunda. Sehat selalu buat Bunda. Luar biasa, ini sudah 116 loh yang gabung. Artinya teman-teman sudah berusaha keras bisa masuk ke dalam ruangan ini. Nah, ini saya sangat saya pribadi karena mengikuti dari awal Bucok jadi agak merinding ini. Teman-teman luar biasa. Oke, tapi saya tertarik dengan sebutan satu tadi yang Bunda Cek sampaikan, Nona Corona. Kalau saya mah bukan Nona Corona, Cece Corona kalau Jawa Barat. Oke. Jadi kita memang suruh dia pergi bus-bus jauh dari Indonesia. Baik, sebelum saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Teh Irma, Bugum, kita semangati teman-teman ya Bugum, kita semangati teman-teman. Oke, Bunda Gung silakan memberikan ice breaking atau semangat kepada teman-teman. Boleh, silakan. Ya. Om Swastiastu. Terima kasih kepada muda-muda semuanya yang saya hormati, Ibu Ketua IGTKI PGRI Provinsi Bali, Bunda Co yang sudah dengan memberikan support kepada teman-teman kita untuk menyelenggarakan acara ini, Bunda Irma selaku narasumber, terima kasih banyak yang sudah memberikan banyak ilmu kepada teman-teman kami, dan juga teman-teman yang telah hadir di ruangan ini. Jadi kami seperti apa yang tadi sudah disampaikan sama Bunda Co, setelah panjang lebar disampaikan, kami hanya menyemangati teman-teman, mensupport teman-teman yang mana nantinya setelah mereka teman-teman melaksanakan kegiatan memantau anak dari pembelajaran jarak jauh, bisa nanti memberikan penilaian kepada anak-anak yang sedang belajar di rumah. Ini mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Biar waktu tidak banyak, kita lanjut ke masuk ke acara selanjutnya. Terima kasih Bunda. Nuhun Bunda Ca, terima kasih. Baik teman-teman, kita coba sebelum nanti aja deh Teh, biar agak penasaran nanti ketika Teteh sudah selesai paparan, sebelum tanya jawab baru kita akan kasih tahu siapa yang hiasan kepalanya paling baik ya. Oke. Baik teman-teman, kita akan segera bersama dengan Dr. Irma Yudiantina MPD. Narasumbernya cantik ya. Kalau di virtual memang lebih cantik lagi. Nanti kalau kita ketemu, kita akan bersama-sama seperti kata Bucok, kita akan bergoyang, bergerak-gerak dan sebagainya. Baik, Teh Irma, ada waktu 1 jam setengah Teh. Kita nanti akan akhiri 9.45. Untuk hari ini. Seperti biasa, saya serahkan kepada Teteh. Nanti jika saya kemudian tiba-tiba keluar dari Zoom, berarti wifi saya memang 3 hari ini sedang tidak stabil. Jadi silakan diteruskan. Mangga, cantik, silakan. Makasih Bu Nurul. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berkumpul bersama dengan teman-teman yang ada di Bali, meskipun tatap mukanya hanya tatap muka virtual ya, tetapi setidaknya bisa melihat wajahnya Bucok nih, meskipun di rumah aja, tapi tetap menjadi lebih segar gitu ya, Bu Gung. Bucoknya menjadi lebih segar. Jadi kita lihat Bu Nurul juga kayaknya semakin bersinar, meskipun nggak tahu tuh sinarnya itu apakah dari lampu ataukah memang habis perawatan ya. Gimana nih Teh Anit? Bu Nurul sebenarnya nggak perawatan nih, cukup ya, kalau sekarang lampu. Salon virtual. Jadi kita semua nggak usah khawatir karena kita semuanya virtual. Jadi kalau mau ke salon juga salon virtual. Semua jerawat dan sebagainya bisa lenyap dalam sesaat. Gitu. Apalagi yang punya handphonenya yang bagus ya. Kalau gitu kita pagi-pagi ini bagaimana kalau kita berpose dulu? Oke. Pose pertama adalah pose bengong. Karena tadi pagi-pagi banyak yang masih bengong loh Bu Gung. Kalau bengong tuh gimana ya? Kayaknya masih bingung-bingung gitu tuh masuk gitu. Oke, sekarang kita mau bengong bareng-bareng. Gitu. Oke. Coba sebentar. Oke, 1. Ini bengong beneran Teh? Iya, gini nih bengong. Virtualnya videonya dinyalain dong. Dinyalain dong. Dinyalain dong, yuk.
Ayo, Oke, ayo, Teh ayo. Ani juga lagi ini, lagi Coba ambil ya. ya. Kita semuanya ambil. 1, 2, 3. 3. Nah, ekspresif dong. Katanya kalau guru TK kan ekspresif gitu ya. Jadi, coba 1, 2, 3. Sebentar, oke. Bucok, jangan bengong sama sedih beda loh, Bucok. Jangan sedih, bengong. Oke, siap. 1, 2, 3. Oh, asik. Sekarang, posenya yang kedua adalah pose tersenyum. Berikan senyum terindahnya. 1, 2, 3. Ya. Nah, sip. Oke, pose ketiga adalah pose ketiga. Kita tertawa terbahak-bahak. Oke, kita mulai hari dengan kebahagiaan. Karena katanya kan yang membuat imunitas itu sebenarnya kebahagiaan. Jadi meskipun tadi kata Bucok ya, Bucok, kita ngoyong Jumah, tetap bahagia gitu. Saya tiap hari bisa tetap masak loh, Bucok. Setelah masak dimakan, jadi tambah gendut. Jadi bersyukur hari ini kita bisa sama-sama ya, Bucok, Bugung, terima kasih, Bu Nurul, luar biasa. Jadi ternyata udah belajar berhari-hari, belajar Zoom. Ternyata untuk ikut pelatihan ini sesungguhnya kita nggak hanya dapat materinya saja, tetapi kita juga belajar IT. Sesuatu yang waktu itu kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin deh. Ternyata sekarang semua guru-guru TK nih di Bali tidak hanya sekedar mampu penilaian, tetapi IT-nya juga oke. Hebat. Itu berarti ini guru-guru yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Ini yang paling penting. Jadi bagaimana kita guru-guru TK ini tidak hanya sekedar mampu mengajar saja, tetapi sekarang dengan tantangan yang lebih tinggi, tantangan yang lebih maju ke depan itu kita tentu saja menggunakan IT. Nah, ini juga yang perlu kita pelajari. Jadi jangan takut, ternyata dengan belajar bisa kita semua ini. Bisa dengan belajar. Jadi kita pakai IT nih sekarang gitu kan. Oh, pakai HP. Nanti suatu saat mungkin kita bisa mengajarkannya dengan anak didik kita gitu kan. Suatu saat kalau sekarang kita sudah bisa nih, sudah punya pengalaman seperti ini. Ini kayaknya Bu Nurul selain dari Bali ada juga teman-teman dari lain ya? Ya, ada dari Banten, ada dari Kepri, dan ada dari Jawa Timur, satu-satu kayaknya. Oh, satu-satu. Jadi ini tuan rumahnya Bali. Selamat datang ya yang di luar Bali ke Bali. Bayangkan Anda sedang berada di Bali ya. Jadi besok mau kemana? Kata anak saya besok mau kemana? Mau ke Bali gitu kan. Mau ke Bali. Emang udah boleh terbang? Boleh terbang pakai Zoom gitu kan. Jadi masih boleh ke Bali ya gitu. Jadi ini Bapak Ibu ini ada bapaknya nggak ya? Ada bapak atau semuanya cantik semua nih? Ada bapaknya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sesungguhnya ini adalah Zoom yang luar biasa. Ini spesial edisi ya, Bu Nurul. Ini hanya Bali. Waduh, Bucok ini booking Pautok ya, luar biasa. Kita beri aplaus dong buat IGTKI Bali. Hebat banget ini. Ini baru kali pertama ya, karena biasanya kami, saya ngisi materi itu pesertanya dari 34 provinsi, minimal 20 provinsi. Nah, untuk kali ini, kita memang ini khususon Bali, luar biasa. Oke, Bu Nurul izin share screen ya. Oke, suara saya cukup bagus terdengar, Bu Nurul? Suara saya cukup terdengar dengan jelas? Dengar, bagus. Dengar jelas, Teh. Oke, baik. Hari ini kita akan sharing 3 hari ke depan itu tentang menyusun laporan perkembangan anak saat stimulasi dilakukan di rumah. Nah, tadi kan Bu Nurul, ini biodata kayaknya nggak usah dikenalin atau dikenalin dulu ya. Ini biodatanya,
tadi namanya sudah dikenalkan, Irma Yuliantina. Saya sering ke Bali juga dalam rangka berkunjung ke Banpaud PNF Provinsi Bali, di mana salah satunya Bucok adalah pengurusnya, karena saya juga sekretaris di Banpaud PNF. Kemudian saya juga ngajar di S1 PAUD. S1 PAUD ini mau buka juga S2 PAUD-nya di STKIP Pancasakti. Juga saya memiliki lembaga PAUD yang itu kami jadikan sebagai lab-nya bagi saya untuk gimana sih mengembangkan PAUD ini ke depan. Nah, saya selain di Sekretaris Banpaud dan PNF juga sebelum ini terlibat di penyusunan kurikulum 2013 PAUD, termasuk menyusun buku 10 pedoman kurikulum dan termasuk juga diklat berjenjang. Nah, sekarang kan sedang berlangsung tuh dari 2 minggu yang lalu diklat berjenjang itu PCP-nya juga menggunakan daring, Bu Nurul. Gitu yang diselenggarakan oleh GTK PAUD gitu. Jadi kita sudah punya model PCP daring. Jadi ibu-ibu nanti kalau misalkan mau belajar itu sama nih dengan daring kita sekarang nih, minimal sudah paham, sudah bisa gitu untuk jadi peserta itu gitu, nggak takut-takut lagi kan kalau udah pernah. Termasuk juga Direktorat PAUD itu juga sedang minggu ini, bahkan udah mulai dari minggu ini sampai 3 minggu ke depan se-Indonesia itu sedang melakukan kegiatan bintek pembelajaran di masa corona ini. Tapi insya Allah ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Jadi memang dari kementerian sendiri sudah menyiapkan. Nah, inilah kondisi saat ini, Bu Nurul. Ini kemarin kan kita nonton live streamingnya di YouTube ya, sehingga kita lihat di situ masih ada dari Kemendagri, dari Mas Menteri ya. Sedih ya rasanya lihat ini. Semua daerah hampir kuning dan hijau, bahkan merah ya. Ini termasuk Bali ya. Bali kayaknya nggak ada hijaunya. Jawa, Bali itu sepertinya tidak ada hijaunya. Semuanya merah dan itu tentu saja ada konsekuensinya. Ini Mas Menteri mengatakan bahwa 94% itu kuning, oranye, merah. Yang hijaunya cuma 6%. Gitu. Kemudian tahun ajaran baru tapi tetap dimulai di bulan Juli. Nah, ini juga mungkin Bucok nanti banyak yang bertanya gimana ya kalau di PAUD itu tahun ajaran barunya. Kalau anak yang udah TKA ke TKB mungkin masih bisa ya karena dia sudah mengenal gurunya. Nah, ini anak yang baru masuk dari rumah lalu dia ke PAUD. Nah, bagaimana nih? Ini apa yang harus dilakukan? Jadi, apakah program parentingnya yang kita perkuat? Nah, itu yang mungkin nanti kita sama-sama belajar tentang hal itu gitu. Karena ini menjadi tantangan bagi kita semua. PAUD itu, Mas Menteri, kan kita gini, Bapak Ibu. Malam sebelum Mas Menteri itu menyatakan hal ini, malamnya itu saya membuat artikel, Bu Nurul, diminta oleh Untirta tentang masa corona. Semakin saya baca, semakin saya ngeri untuk menyatakan bahwa sekolah nggak apa-apa kalau masuk gitu, karena ternyata kondisinya itu tidak mudah gitu. Artinya apa? Di sini selain 4-6% yang bisa melakukan, lalu untuk PAUD di beberapa negara PAUD itu malah didulukan nih, Bucok, Bugung, di beberapa negara. Contohnya di Denmark itu dia didulukan. Kenapa? Karena katanya yang anak-anaknya yang TPA itu orang tuanya kerja, anaknya nggak ada yang ngurus gitu, jadi didahulukan. Tetapi di beberapa negara memang diterakhirkan. Nah, Indonesia yang memilih yang diterakhirkan. Kita Indonesia memilih PAUD itu akan buka bulan ke-5. Itu saja untuk yang zonanya hijau. Artinya yang kita mungkin bukanya kalau bulan ke-5 itu berarti November. Kalau kita mungkin bisa jadi Desember atau awal tahun nanti, di awal tahun baru ya, tahun baru, bukan tahun ajaran ya. Sementara tahun ajaran tetap dilakukan bulan Juli. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu harus punya strategi kiatnya masing-masing setiap daerah. Dan disampaikan bahwa ini keputusan untuk masuk itu, untuk zona hijau saja, itu harus sesuai dengan aturan Pemdanya. Jadi kalau kita mau buka sekolah memang harus seizin Pemdanya. Lalu kita juga satuan pendidikan apakah mau atau tidak, lalu
juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kesepakatan dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya merasa tidak mau memasukkan anaknya dalam kondisi saat ini, tadi seperti yang disampaikan Bu Cok, ya kita nggak usah memaksakan. Kenapa? Karena konsekuensinya nanti khawatir ada sesuatu, dan kita jangan sampai kita yang harus bertanggung jawab gitu kan di sini. Nah, kalaupun masuk, itu pembelajarannya dilakukan melalui beberapa fase. Fase transisinya aja sudah 2 bulan gitu. Yang PAUD itu jarak minimalnya 3 meter. Yang PAUD jarak minimalnya 3 meter. Tetapi apakah mungkin anak PAUD itu nggak main sama sekali dengan temannya saat di sekolah? Kalau anak SMP, SMA, mungkin SD ya masih bisa dibilang. Tapi anak PAUD, Bugung anak PAUD apa bisa tuh dalam satu kelas misalkan berlima, tapi jaga jarak ya 3 meter, nggak boleh deket-deket selama anak-anak sekolah, apa mungkin gitu kan. Itu. Kemudian maksimal peserta didiknya 5 orang. Saya lagi mikir, kalau maksimal peserta didiknya 5 orang, lalu disip, gurunya ngajarnya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Terus kalau misalkan memang hanya 5 orang saja, berapa SPP yang harus dibayar orang tua gitu kan. Nah, itu pikiran-pikiran yang saat Mas Menteri menjelaskan, itu pikiran-pikiran yang muncul dari saya sendiri. Kemudian ini juga yang saya sedang pikirkan saat ini, jangankan untuk membeli fasilitas layanan kesehatan ya, kayak misalkan sabun, hand sanitizer yang tiap hari tentu saja habis ya. Kemudian untuk desinfektan untuk nyemprot sekolahnya gitu kan. Ini tentu saja butuh dana. Jangankan untuk itu, untuk gaji guru-gurunya aja udah susah ya Bu Gung. Udah untuk gaji guru-gurunya saja, jangankan untuk yang jangankan untuk membeli seluruh alat kesehatan ini gitu kan. Nah, ini juga menjadi kendala buat kita, sehingga tentu saja nanti mungkin Bu Cok bisa mencari solusi gimana nih untuk di Bali dengan kondisi kuning, merah, kuning, oranye itu gimana solusinya gitu kan. Tahun ajaran baru seperti apa? Apakah tahun ajaran baru sekarang ini memang untuk TKA dan TKB itu di pembelajaran, untuk yang baru masuk ke TKA itu yang diperkuat adalah program parentingnya. Jadi lebih banyak kepada orang tua, nanti orang tua dengan anaknya. Nah, ini memungkinkan enggak gitu. Karena kan ini memang sesuatu yang harus kita pikirkan bersama gitu. Karena ini di depan mata kan sekarang itu akan terjadi. Nah, ini juga yang memperkuat Bu Nurul, kenapa kita harus belajar hari ini. Jadi awalnya kan saya sampai menghitung gini, pikir saya ini corona itu akan cepat selesai gitu. Jadi tahun ajaran baru tuh udah selesai nih corona gitu, bisa masuk. Jadi saya sampai mikir gini, Bu Cok kapan bagi rapot di Bali gitu kan. Artinya jangan sampai kegiatan ini nggak manfaat gitu. Tetapi dengan melihat seperti ini, kegiatan ini tuh masih bermanfaat. Artinya apa? Penilaian perkembangan anak saat di rumah itu masih bermanfaat, karena mungkin kita sampai akhir Desember masih tetap di rumah gitu. Jadi tidak hanya untuk kepentingan materi saat ini, tidak hanya untuk kepentingan bagi rapot saja. Saya sih mikirnya awalnya ya Bu Nurul untuk kepentingan bagi rapot saja. Jadi ngitung kapan nih waktu bisanya. Ini bagi rapotnya kapan gitu. Saya sampai tanya gitu. Soalnya biar kegiatan ini tetap bermanfaat. Artinya kegiatan ini sekarang bisa bermanfaat lebih panjang lagi, meskipun itu kita sebetulnya tidak mengharapkan hal itu terjadi. Itu sebagai kondisi terkini ya yang ada di negara kita, sehingga kita bisa memahami kenapa sih kita harus belajar hal ini, karena inilah kondisi yang ada saat ini. Dan kondisi ini mungkin akan kita alami minimal sampai Desember. Kita berharap ya jangan lebih dari akhir tahun ya. Gurunya udah kangen sama sekolah-sekolah. Terus sekolahnya juga anak-anaknya juga udah kangen sama gurunya ya. Sampai beberapa anak, foto-foto yang dikirim, beberapa anak itu menggunakan seragam. Saking kangennya ke sekolah gitu kan. Itu ternyata luar biasa ya, sebegitunya gitu mereka itu. Oke, baik Bapak Ibu, 3 hari ke depan kita akan
belajar beberapa pokok bahasan. Kita akan sharing bersama. Yang pertama adalah tentang prinsip penilaian perkembangan anak usia dini. Yang kedua, pengolahan data perkembangan anak saat belajar di rumah. Hari ini kita belajar prinsip nih. Hari ini belajar prinsip penilaian perkembangan anak usia dini. Jadi hari ini kita belajarnya teori-teori. Jadi saya ingin guru-guru TK juga ngerti loh secara teorinya seperti apa. Jadi bukan robot yang hanya mengerjakan sesuatu tanpa mengerti. Nah, ini kita berharap sekarang guru-guru TK juga harus ngerti. Jadi kalau mau modifikasi itu boleh gitu. Kemudian pengolahan data besok nih kita akan belajar tentang pengolahan data perkembangan anak saat belajar di rumah. Ini mungkin Bu Nurul sudah sharing-sharing ya apa saja yang harus disiapkan, udah ya? Kemarin Teh Anit sudah share beberapa Teh. Oke, berarti artinya sudah disiapkan nih apa saja yang harus ada di pengolahan data itu, apa saja data-data yang kita perlukan. Kemudian hari ketiga kita akan membuat laporan perkembangan anak dan bagaimana tindak lanjutnya. Jadi materi kita 3 hari ini ya berapanya. Nah, ini sebenarnya yang kita butuhkan sekarang. Di Bali kapan bagi rapot, Bu Gung? Sudah tanggal 13 Juni kemarin. Oh, sudah tanggal 13 Juni kemarin. Jadi sebenarnya sudah ya sebenarnya. Tapi ini mudah-mudahan tetap bisa kita bermanfaat bagi kita karena kita ini masih terus berjalan kan yang belajar dari rumahnya. BDR-nya masih terus berjalan gitu. Jadi kemarin itu kan banyak apa sih yang harus ditulis di rapot kita ini gitu kan. Benar-benar. Ya. Itu yang banyak pertanyaannya dari semua. Nah, Ibu Bapak, kita di negeri kita tercinta ini kan nggak bisa melakukan sesuatu tanpa ada dasar yuridisnya. Gitu, segala sesuatunya harus ada dasar yuridisnya kan, gitu. Nah, maka ada dasar yuridis kita melakukan hal ini. Kenapa sih kita harus BDR belajar dari rumah gitu? Kenapa nggak boleh kita masuk gitu ke sekolah? Nah, ini ada salah satu dasar yuridisnya adalah Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus ya COVID-19. Nah, ini saya cuplik saja yang tentang proses belajar di rumah. Nah, ini proses belajar di rumahnya memang menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini pembelajaran jarak jauh ini adalah pengalaman belajar. Tadi kata Bu Cok, jangan tiap hari anak-anak ditugasin terus. Tugas bikin ngelipat, menempel, menggunting, kolase. Nah, tiap hari ada lagi suruh menulis, ada lagi suruh apa lagi, Bu? Tiap hari tugas aja. Sampai ada dari orang tua itu ada yang nyeletuk. Enak banget ya gurunya, nyuruh-nyuruh aja, yang capek orang tuanya. Kok akhir bulan ditagih tuh SPP gitu kan. Ada yang nyeletuk seperti itu. Nah, maka apa sih yang harus kita ke anak itu, apa yang kita inspirasikan. Jadi beberapa hal di sini kita memberikannya adalah pengalaman belajarnya. Jadi biarkan mereka juga terlibat dalam aktivitas kesehariannya di rumah. Misalkan kalau di Bali kan anak-anak bisa diajak untuk beribadah bareng tuh sama orang tuanya. Mulai dari menyiapkan apa Bu, canang ya? Canang ya. Ya, mulai menyiapkan canang. Kan sebenarnya kalau canang tuh bikin sendiri nggak Bu? Iya. Nah, kalau bikin sendiri kan sebenarnya motorik halus ya Bu ya? Gitu. Nah, bikin sendiri, kemudian isinya apa saja, nanti disebutkan apa saja, warnanya apa. Jadi sebetulnya kegiatan-kegiatan itu bisa diinsertkan di dalam kegiatan harian orang tua gitu. Jadi orang tua juga tidak terlalu harus ini kegiatan mainnya ini nggak kayak guru gitu kan. Bisa juga kegiatan-kegiatan yang itu menjadi kegiatan harian, tetapi orang tuanya yang kita berikan penguatan. Nah, ini juga termasuk di tempat-tempat yang lain ya. Jadi orang tua kita berikan penguatan-penguatan apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua. Kegiatannya tetap kegiatan hariannya dengan orang tua itu. Jadi nggak selalu harus tugas-tugas saja dari gurunya. Karena di sini yang disampaikan bahwa di COVID ini tidak mengejar ketuntasan seluruh capaian kurikulum.
gitu. Jadi bukan hanya kalau kita sekarang dasarnya KD, nggak semua harus seluruh KD tercapai. Kenapa? Ya kondisinya memang tidak memungkinkan saat ini gitu kan. Nah, kemudian belajar dari rumah juga difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi ini ya. Jadi anak-anak dibiasakan cuci tangan, pakai masker gitu. Nah, itu juga pembiasaan-pembiasaan yang kita berikan kepada anak-anak kita pada saat pandemi seperti ini. Ini yang dari guru itu ngasih tahu ke orang tua gitu. Karena kan yang akan menyampaikan ke anak kan sekarang bukan guru tetapi orang tua. Kemudian aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah itu bervariasi antar siswa. Nah, ini Bu Cok, Bu Gung, ini tantangan. Tahun ajaran baru, kurikulumnya pasti berubah. Tidak akan sama dengan kurikulum yang kemarin. Kenapa? Minimal metodenya saja berubah. Jika kemarin ada yang pakai sentra, pakai kelompok, pakai area, pakai sudut, apa sekarang bisa begitu? Nggak bisa ya, Bu Gung ya? Dari rumah. Minimal metodenya aja berubah. Maka kurikulum kita akan berubah. Minimal metode cara kita memberikan pengajaran itu berubah. Kemudian, temanya itu akan berubah. Nggak bisa temanya kayak kemarin yang setiap anak itu sama gitu. Kalau sekarang paling temanya yang memungkinkan sama dapur, kamar, gitu ya Bu. Yang memungkinkan setiap anak punya gitu di rumahnya masing-masing. Jadi ketika merencanakan tentu saja ini guru itu harus mengidentifikasi apa saja sih yang ada di dekat rumahnya, di dekat anak didiknya itu, sehingga memungkinkan. Nah, tentu saja ini yang dari, ini ada yang dari Bu Leleng nggak? Ada Bu Leleng nggak, Bu Gung? Ada sepertinya. Ada ya? Ada beberapa. Ada beberapa. Yang di daerah pantai, daerah gunung, itu tentu saja beda nih. Kalau misalkan di sekitarnya sawah, di PAUD-nya itu memang sekitarnya masih sawah, berarti bisa tuh temanya sawah. Tapi kalau di Denpasar jangan ya temanya sawah, gitu kan? Kayaknya udah jarang lihat sawah nih di Denpasar, gitu. Jadi kita betul-betul menyesuaikan dengan lingkungan anak itu berada, gitu kan. Jadi kalau misalkan kalau mau tema kendaraan, berarti kendaraan yang ada di rumahku, gitu. Tanaman yang ada di rumahku, di sekitar rumahku gitu. Jadi semuanya kalaupun kita mau ngenalin sayuran, itu sayuran yang ada di dapur ibunya gitu. Bukan sayuran yang jauh kayak yang susah-susah gitu kan. Jadi semuanya ketika kita mendesain pembelajaran, mendesain kurikulum itu betul-betul harus dilihat bagaimana fasilitas belajar di rumahnya memungkinkan atau tidak. Artinya alat dan bahannya ada nggak di rumahnya? Gitu. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian, nah ini yang terakhir, bukti atau produk aktivitas belajar di anak itu sebetulnya bukan yang bersifat kuantitatif, artinya bukan yang hitungan-hitungannya saja, tetapi yang diharapkan adalah bagaimana itu menjadi timbal balik dari selanjutnya. Nah itu yang kita harapkan. Jadi kita berharap tahun ajaran baru ini nih memang tantangan besar lagi nih Bu Cok. Bagaimana bikin kurikulum untuk semester ke depan, minimal 1 semester ke depan. Ini tantangan bagi kita semua. Oke, nah saat stimulasi dilakukan di rumah ini, untuk mendukung, ini kan stimulasi dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus ya. Jadi ini direncanakan belajar dari rumah. Ini Bu Duyanti dari mana nih, Bu Duyanti? Belajar di rumah pada anak usia dini itu yang kita harapkan itu bukan hanya mengejar kemampuan akademik saja atau kognitif saja. Ini yang harus kita perhatikan nih. Jadi bukan hanya sekarang biasanya kadang tuntutan orang tua kan bisa calistung ya, gitu. Bisa calistung ini kayaknya sebagian ada yang di sekolah nih. Bu Niketut Pritriawati kayaknya lagi di sekolah ya. Hiasan-hiasannya hiasan sekolah di belakangnya. Iya. Kayaknya ada beberapa yang di sekolah juga nih. Betul. Iya. Ada yang bersama-sama. teman Bunda. Oh, ada yang sama
Oh, belajar bareng-bareng. Iya. Ini Bu Sri Yudiastuti, Bu Ayu Mariasi, itu kayaknya juga di sekolah. Karena belakangnya bor. Belakangnya itu whiteboard gitu kan. Gitu. Oke. Jadi di sini kita harapkan bahwa kita itu nggak hanya mengejar kemampuan akademik atau kognitif saja, tetapi juga bagaimana kemampuan life skill dan penanaman nilai-nilai karakter. Nah, ini life skill dan penanaman nilai-nilai karakter ini sesungguhnya melalui pembiasaan. Tapi kan orang tua nggak ngerti nih pembiasaannya tuh yang bagaimana. Gurulah yang mengajarkan kepada orang tua. Contoh tadi, ketika orang tua beribadah, maka anaknya diajak oleh orang tua ikut beribadah. Lalu apa saja yang harus disiapkannya? Nah, anak-anak diajarin untuk mandiri melakukannya. Minimal misalkan dia bisa nyimpennya gitu kan. Kalaupun dia atau misalkan tadi ya bikin canang juga bisa bareng-bareng kalau orang tuanya memang biasa melakukannya gitu. Jadi ini kita mindset orang tuanya dulu nih yang harus dibenerin, bukan hanya sekedar akademik atau kognitif gitu. Nah itu. Kemudian tentu saja di sini yang terlibat itu dua pihak, orang tua dan guru. Kalau kemarin-kemarin yang terlibat itu kan hanya guru saja. Sekarang orang tua dan gurunya juga yang harus terlibat gitu. Nah ini saat kondisinya sekarang ini pada saat belajar di rumah itu yang memfasilitasi dan mendampingi anak itu orang tua. Kalau kemarin kan guru tuh yang nyiapin ya, Bu Tisna Mahyoni ini kalau kemarin ibu ya yang nyiapin alatnya apa harus ditata. Nah sekarang yang nyiapin adalah orang tuanya. Jadi Bu Ketut Suliati meskipun lagi di sekolah nih Bu, ibu nggak harus menata alat dan bahan nih di setiap kelasnya gitu kan. Kenapa? Karena yang menyiapkan alat dan bahan itu adalah orang tua. Sehingga yang harus kita pastikan adalah alat dan bahan yang diperlukan itu ada di rumah masing-masing. Jadi jangan merencanakan kegiatan yang alat dan bahannya jangankan untuk menyiapkan. Barangnya aja nggak ngerti apa itu namanya. Misalkan siapkan kertas asturo. Nah, orang tuanya bingung ke kertas asturo itu apa gitu kan. Nah itu jangan yang begitu gitu kan. Itu guru itu kerjaannya. Jadi Bu Nimade Sumartini ya jangan kasih orang tuanya suruh kertas asturo. Bingung tuh kertas asturo apa kertas asturo. Jadi lihat yang di rumahnya kira-kira ada itu kita nih guru sekarang dituntut untuk lebih kreatif lagi. Kenapa lebih kreatif lagi? Karena kita kan sekarang harus mikir dulu nih kita itu apa ya kira-kira yang ada di rumah. Lalu setelah itu kegiatannya apa nih yang bisa dilakukan oleh orang tua dengan anak di rumah dengan memanfaatkan alat dan bahan yang ada di rumah masing-masing. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi memang sekarang guru tuh dituntut untuk lebih kreatif lagi. Lebih kreatif untuk memberikan inspirasi-inspirasi kegiatan-kegiatan main gitu. Nah, kemudian nggak semua anak itu mau melakukan kegiatan di rumah. Ada anak yang nggak mau. Pokoknya nggak mau. Apalagi kalau tugas ya. Ini gunting, nggak mau. Gitu. Maunya ngapain? Nah, tentu saja ini perlu komunikasi nih. Perlu komunikasi antara guru dengan orang tua. Di sini harus ada komunikasi. Maunya apa sih anaknya? Maunya main apa gitu kan. Itu perlu komunikasi. Kemudian tidak semua orang tua support kegiatan di sekolah. Ada yang orang tuanya udah di WA, gak bales-bales. Ada ya yang begitu? Ada yang udah di WA nih, sama Bu Desak Putu Nopi, di WA orang tuanya Bu. Ternyata dibales pun juga enggak, hanya dibaca aja nih. Dia nggak mau bales gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah bagaimana nih caranya? Jangankan untuk belajar ngasih hasil pengamatan orang tua gitu. Nah ini kondisinya. Kemudian orang tua, tapi ada beberapa orang tua yang melakukan pengamatan kegiatan. Ada yang rajin.
saking rajinnya, ini ada keluhan, Bu, ini saking rajinnya orang tua itu sehari bisa 2 kali, 3 kali ngirim video. Coba bayangkan, kalau 3 video 1 hari, kali 1 bulan aja udah berapa tuh? Udah 90 ya? Udah 90. Gurunya mabok menganalisisnya. Nah ini yang mana nih yang dianalisis? Ada juga yang begitu ternyata. Jadi Bu Idayanti punya nggak nih yang begitu nih? Jadi ada anak yang orang tuanya rajin banget, bahkan karena YouTuber gitu kan, jadi pakai subscribe gitu kan. Jadi dia seneng kayaknya untuk memvideokan anak-anaknya gitu. Nah, kemudian ada juga tidak semua orang tua juga, tetapi yang mau mengamati itu gitu. Oke, nah fakta empirisnya di lapangan tadi yang pertama adalah kita sebagai guru itu dituntut kreatif. Bagaimana sih agar anak-anak itu tertarik berkegiatan di rumah? Nah, berarti sekarang apa nih yang harus kita lakukan gitu, ya? Yang harus kita lakukan apa saja nih agar anak itu mau melaksanakan kegiatan di rumahnya. Kira-kira apa yang menyenangkan bagi anak-anaknya? Ini mungkin salah satu contoh ya. Coba lihat contoh yang ada di depan ini. Ini gurunya nih yang di depan, di tengah ini gurunya. Ini karena di sekolah saya itu kemarin pada saat Ramadan mereka membuat sajadah. Tetapi coba dilihat hasilnya tiap anak itu beda-beda. Tiap anak akhirnya beda-beda tergantung dari mereka punya apa. Yang paling bawah itu ini dia menggunakannya, yang paling bawah dia menggunakannya ini adalah kain. Ada yang menggunakannya kertas karton yang kuning, ada yang menggunakannya kertas HPS gitu. Jadi tergantung anak-anaknya. Nah, ini tergantung juga dari kesiapan di rumahnya mau seperti apa gitu. Nah, bisa jadi ada juga yang pakai karton ini dus bekas nih, dus bekas, yang ini dus bekas yang paling atas itu pakai dus bekas diwarnai. Jadi bisa jadi inspirasi guru itu pada saat dilakukannya di rumah itu bisa jadi beda-beda. Nah, ini akan berbeda waktu di sekolah, Bu Made Santi. Waktu di sekolah kan Ibu menyiapkan alat dan bahannya sama ya. Kalau dus bekas semua. Kalau karton semua. Nah, ternyata kalau di rumah nggak bisa. Inspirasi gurunya inspirasinya pakai HPS tuh gurunya, karena punyanya HPS kali di rumahnya. Ternyata anaknya ada yang pakai karton, ada yang pakai dus bekas, ada yang pakai kain, ada yang pakai HPS gitu. Jadi tiap anak itu bisa beda-beda. Nah, inilah bedanya antara pembelajaran di rumah dengan di sekolah. Sehingga ketika kita melakukan penilaian, yang kita nilai bukan kegiatannya, tetapi tahapan perkembangannya. Nah, itu kita akan belajar besok ya tentang hal ini. Oke, kemudian tidak semua anak itu bisa melakukan kegiatan yang telah diinspirasikan oleh guru karena beberapa faktor. Jadi Bu Ekawati Rahayu, ada juga loh anak itu yang tidak melakukan tidak mau melakukan kegiatan yang sudah diinspirasikan gurunya. Kenapa nggak mau? Enggak gitu. Kenapa? Karena kadang ada ibunya juga yang masih bekerja. Jadi dia nggak mau melakukan kegiatan kalau dia tidak didampingin sama ibunya. Nah, kalau yang seperti itu, dia sesungguhnya bisa saja melakukan. Kan anak tuh kalau di rumah itu, dia kan selalu bermain. Jadi anak tuh pasti akan bermain kalau di rumah itu. Nah, mainannya apa? Boleh jadi berbeda dengan yang diminta oleh gurunya. Gitu. Ingat, yang kita analisis bukan kegiatannya, tetapi tahapan perkembangan. Ini Bu Nidesa Ketut Putri kayaknya dari Papua apa dari Bali? Ya? Dari Bali. Dari Bangli. Dari Bangli, tapi atasnya kayak dari Papua. Kemudian kondisi orang tua itu yang berbeda, mulai dari ketersediaan jaringan sampai dukungan finansial. Nah, Ibu Bapak juga yang harus dipahami adalah tidak semua orang tua memiliki kemampuan yang sama. Artinya kalau misalkan di sini ini kebetulan kan orang tuanya menengah ke atas dengan kondisi di perkotaan ya sekolah ini.
Jadi memungkinkan orang tua memiliki benda-benda kayak lem, gunting. Tetapi kalau di pedesaan, apakah mungkin orang tuanya, kita harus menganalisis nih orang tua di tempat kita sendiri. Punya nggak ya orang tua itu lem, gunting, krayon, gitu. Kemudian kertas-kertas macam-macam. Nah, ini juga kita harus bisa mengidentifikasi. Jika dimungkinkan orang tuanya nggak bisa, maka kita bisa ganti. Kertas itu bisa diganti dengan daun kering, dengan pelepah pisang kering kalau di pedesaan. Jadi kitanya yang harus mengidentifikasi apa sih yang ada di lingkungan sekitar anak itu, ada apa gitu. Itu. Ya Bu Elok Juhuriyah, jadi harus melihat nih ada apa di tempat Bu Elok itu, di sekitarnya apa aja gitu. Karena mungkin saja satu anak dengan anak yang lain berbeda ya. Bu Ninengah Trisnawati, bagaimana? Sudah bengongnya? Sampai terbengong-bengong. Oke, kita masuk ke prinsip penilaian perkembangan anak usia dini ya. Tadi kita baru cerita kondisi yang ada saat ini gitu. Lalu kita sekarang nih contohnya kondisi saat ini tuh saya nih Bu Niketut Arjani. Nah, hiasan kepalanya pakai daun semuanya. Nah, ini kan sebenarnya bisa juga diinspirasikan kepada anak-anak nih di rumah, Bu. Hebat ya. Jadi bisa diinspirasikan kepada anak-anak di rumah gimana sih caranya gitu kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke prinsip-prinsip penilaian perkembangan anak usia dini. Kita sebagai guru TK itu harus tahu ininya apa tujuannya itu apa sih gitu. Yang pertama adalah membantu para guru dan orang tua di sini memantau perkembangan anak. Jadi sebenarnya tujuan dilakukannya penilaian adalah membantu guru dan orang tua memantau perkembangan anak. Kemudian kita ingin tahu anak-anak itu perkembangannya gimana sih? Apakah sudah sesuai? Ataukah dia masih memerlukan stimulasi atau bahkan memerlukan intervensi yang lebih dalam lagi? Lalu mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program. Nah, ini. Artinya apa meningkatkan efektivitas program itu? Kita bisa evaluasi program dari penilaian itu. Jadi berdasarkan penilaian, perencanaan kita itulah bisa dibuat. Kalau kemarin anaknya belum Bu Jiliati nih, kalau anaknya kemarin belum bisa mengenal warna, maka besok minggu depan perencanaan kita masih mengenal warna nih Bu Juliati. Ya, topinya bagus dari apa nih? Pruti. Nah, itu. Jadi kita bisa mengenal warna. Jadi apa yang hasil penilaian kita itu kita jadikan dasar untuk kita membuat perencanaan gitu. Jadi kalau minggu kemarin kita lihat anak-anak belum mencapai materi tersebut, minggu depan materinya bisa tetap materi yang itu, tetapi kegiatan yang diinspirasikannya beda-beda gitu. Nah, kemudian ini juga terkait dengan perencanaan dan pengarahan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Ini masih ya nyambung dengan yang barusan. Jadi bagaimana dari evaluasi tersebut bisa hasil penilaian itu merubah perencanaan sebelumnya itu bisa. Gitu. Termasuk pengarahan dari Mas Menteri kemarin itu merubah kurikulum kita. Artinya kurikulum kita yang tadinya kurikulum tatap muka menjadi kurikulum pembelajaran jarak jauh. Ini luar biasa ya, berarti kurikulum kita tahun 2020-2021 ini akan sangat berbeda Bu dengan kurikulum kita jadi nggak bisa nyontek dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kan kita baru punya pengalaman belajar di rumahnya baru saat ini gitu. Nah, kemudian penyaringan dan identifikasi anak-anak penyandang cacat potensi anak atau berkebutuhan khusus. Dari hasil penilaian, kita sesungguhnya bisa mulai mendeteksi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi penilaian itu gak hanya sekedar membuat rapot, tetapi bagaimana penilaian itu justru untuk membuat perencanaan lebih lanjut, untuk mengidentifikasi, mendeteksi ya. Gitu. Nah, kemudian penilaian ini tentu saja harus direncanakan ya, harus jelas, terorganisir dengan baik, komprehensif, dipahami baik oleh semua pihak. Jadi sesungguhnya
Baik sebenarnya ini ya, pada masa COVID atau bukan COVID, penilaian itu sebetulnya pengamatan itu sebenarnya dilakukan oleh berbagai pihak. Tidak hanya guru saja, tetapi juga keluarganya juga melakukan pengamatan gitu. Kadang kan kita juga sebenarnya selama ini ya Bu Nindya Ayu, kadang kan kita suka nanya ya nanya ke orang tua gimana di rumah gitu kan, itu sebetulnya kita sedang melakukan koordinasi tentang penilaian kepada anak itu gitu. Wah, Bu GK kayaknya nih Bu GK Pratiwi lagi belajar di kelasnya sendirian, nggak ada anaknya. Ini Bu guru lagi pada di kelasnya masing-masing tanpa anak. Oke. Kemudian, nah ini para guru itu mengumpulkan informasi dari keluarga. Nah sekarang kita itu mengumpulkan informasi dari keluarga, terutama tentang kesehatan dan perkembangan anak-anak prasekolah ya, minat dan kehidupan di keluarganya. Pada saat kondisi normal saja, kita itu harus meminta informasi dari keluarga gitu. Apalagi kondisi saat ini di mana kita tidak melihat langsung perkembangan anaknya gitu. Kemudian guru secara aktif juga bekerja menciptakan kemitraan dengan setiap keluarga. Nah, Bapak Ibu, kondisi COVID sekarang itu menyadarkan kita. Ini Bu Gung dan Bu Cok, saya itu sedang membuat penelitian bagaimana peran orang tua itu pada masa COVID. Ternyata yang pengaruhnya besar itu bukan hanya sekedar ekonomi loh, Bu. Jadi ekonominya bisa jadi nih, misalkan di tempatnya Bu Dewi Munfarika ya, di Anak Mas ya ini. Bisa jadi di sana menengah ke atas gitu. Tetapi orang tuanya bisa jadi nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Karena dia tidak menyadari kalau parenting itu penting misalkan. Karena selama ini nggak ada parenting misalkan ya. Nggak pernah ada. Tetapi bisa jadi di tempatnya Bu Made Sumartini nih, Bu Made. Nah, bisa jadi di tempat Ibu misalkan meskipun Ibu tempatnya di mana nih? Di kampung apa di mana nih? Tempat Ibu di mana nih? Misalkan di tempat dengan keluarga yang sangat terbatas ekonominya, tetapi misalkan tiap bulannya itu ada program parenting yang berjalan. Nah, bisa jadi di tempat itulah malah orang tuanya yang lebih yang lebih care, yang lebih dia mau bekerja sama saat ini. Jadi ternyata BDR itu mengingatkan kita semua bahwa program parenting itu sangat penting gitu. Kenapa program parenting sangat penting? Karena yang ini kan sebetulnya yang akan kita lakukan sekarang itu harus bekerja sama dengan baik dengan orang tua. Saat orang tua tidak bisa diajak kerjasama, nggak ada yang bisa kita lakukan. Itu karena baik pembelajarannya, pengamatannya itu kan dilakukan di rumah, bukan dilakukan oleh guru. Jadi sekarang Bu Niwayan Rosyani nih, meskipun Ibu merencanakan kegiatan yang bagus banget gitu ya Bu, tetapi kalau misalkan orang tuanya nggak mau diajak kerjasama itu percuma. Kenapa? Karena yang menyiapkan fasilitasnya, yang melaksanakan pembelajaran, yang mengamati perkembangan anak itu adalah dilakukan oleh orang tua. Jadi hal pertama yang kita harus lakukan sekarang nih Bu Tisna, itu adalah bekerja sama dengan orang tua. Makanya nih di awal tahun ajaran baru kayaknya Bu Cok, nih Bu Gung, memang bagaimana tahun ajaran baru itu sebetulnya yang harus masuk duluan tuh bukan anaknya nih. Kalau saya berpikir malah orang tuanya yang harus diedukasi. Diberikan pemahaman. Iya, betul. Jadi orang tuanya nih yang harus diberikan pemahaman. Oke, kemudian nah ini. Jadi bagaimana kita ini kemitraan dengan keluarga inilah yang penting saat ini gitu kan. Orang tua dipersilahkan dalam pengaturan anak usia dini setiap saat gitu kan. Nah ini kita juga berharap bagaimana orang tua itu juga bisa menanamkan nilai-nilai kepada anaknya. Kadang kan di sekolahnya itu ditanamkan kemandirian, tapi di rumahnya karena dia anak pertama nih,
anak pertama ya Bu Nikadek Supradewi, pernah nggak mengalami anaknya anak pertama nih, anak satu-satunya dapat susah di sekolah, dia harus buka sepatu sendiri, nyimpen di rumah, minum aja segalanya diambilin sama orang tua. Nah, itu punya pengalaman begitu? Nah, ini yang kita harus koordinasikan dengan orang tua, bagaimana kita itu sekarang nih belajar di rumah tuh nggak hanya ngerjain tugas-tugas, tetapi juga nilai-nilai karakternya dibangun. Termasuk anak-anak juga diajak ikut serta untuk melakukan kegiatan-kegiatan di rumah tangga. Misalkan anak-anak kalau habis makan nyimpen sendiri nih peralatan makannya. Kalau memungkinkan dia bisa nggak nyuci sendiri. Kalau TKB kan udah bisa tuh nyuci gelas, nyuci piring gitu kan. Yang habis dia sendiri pakai gitu. Nah, itu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Kemudian di sini kita juga berharap anggota keluarga itu berpartisipasi dalam hal apa? Mengamati anak-anaknya. Jadi kita harap orang tua nanti bisa kita bikin checklist nih. Nilai-nilai karakter apa saja yang muncul, life skill apa aja yang muncul. Nah, orang tua mengamati. Nah, itu kita ada kegiatan antara orang tua dengan kita nih melakukan pertemuan antara orang tua dan guru. Jadi, Bapak Ibu, sebetulnya ini kalau di Bali sebetulnya semua bisa daring ya, Bu? Maksudnya ada jaringan kalau di Bali itu, dimanapun di Bali kan nggak susah sinyal. Kalau di Bali ya. Ada, tapi tidak semua orang tua yang memiliki kemampuan untuk itu. Tapi tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk punya kuotanya gitu ya kasarnya. Punya kuotanya. Nah, itu juga akan menentukan seperti apa kita ketemu dengan orang tua. Jadi ketemu dengan orang tua itu ada beberapa cara. Bisa pakai Zoom kayak kita seperti ini ya, atau pakai Webex, atau pakai Google Meet. Nah, bisa seperti ini. Nah, itu, tapi ada juga misalkan di tempatnya Bu Made Santi nih Bu, di tempat Ibu misalkan, orang tuanya ngeluh nggak punya kuota kalau pakai Zoom gini kan katanya satu kali kita ketemu ini butuh uang 10.000 katanya Bu. Sekali kita untuk kuotanya saya nggak tahu ya. Untuk kuotanya katanya 10.000 sekali kita jalan gini nih Bu. Artinya Ibu kalau 4 hari punya kuota 40.000 minimal ya di rumah itu. Kalau orang tuanya nggak mampu, jangankan beli kuota, beli beras aja susah gitu kan misalkan. Maka itu bisa pertemuan tatap muka langsung Bu. Tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tatap mukanya kayak gimana? Ya tadi maksimal berapa? Jaraknya 2 meter. Jaraknya 2 meter. Berarti kan bersip-sip. Jadi orang tuanya kalau datang juga paling hanya 5 orang. 5 orang gitu. Jadi nggak sekaligus gitu. Jadi jaraknya tetap, jadi protokol kesehatannya tetap dijalankan. Nah, orang tuanya bisa menggunakan buku panduan pelaksanaan kan sekarang saya membuat Direktorat PAUD juga bikin. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa diinspirasikan gitu. Lalu orang tua juga ngasih ke gurunya hasil pengamatannya, nggak usah dalam bentuk foto atau video, tapi hasil karya anak. Kalau orang tuanya memang nggak punya pulsa ya, nggak punya kuota atau nggak punya kemampuan gitu. Nggak punya kemampuan itu artinya HP-nya juga bukan HP Android yang boleh foto loh. HP-nya HP gini nih, HP cinit-nit. Jadul. HP jadul. Saya senang juga HP ini. 3 hari nggak mati-mati, ya, bagus, Bu. bagus. 3 hari nggak mati nih. Nah, ini orang tua itu juga kita mintakan bagaimana sih kita harap orang tua itu memberikan juga masukan-masukan gitu kan. Baik yang diharapkan orang tua apa nih? Misalkan kan kadang ada juga ya orang tua tuh request sama gurunya. Nih Bu, anaknya nggak mau makan sayur. Jadi tolong anaknya biar mau makan sayur ya Bu Ismi. Misalkan anaknya tuh usia berapa tuh anaknya Bu Ismi? Udah nih pamer pakai ininya sama anaknya nih, nggak hanya ibunya doang yang pakai hiasan kepalanya Bu Ismi itu. Jadi nanti nih Bu Cokti, nah, lagi serius nih Bu Cokti.
itu kita menggunakan informasi yang diberikan orang tua itu untuk ke depannya kita sendiri nih. Misalkan kayak gini, Bu, ini hari ini misalkan apa ya yang dekat dengan kalau belajar di rumah itu yang dekat dengan orang tua itu biasanya apa? Kalau di Bali apa? Kalau sekarang kan wisata tutup ya Bu ya? Kalau wisata saat ini, Bugung kalau wisata, Bucok wisata tutup ya di Bali saat ini? Tutup. Masih ya, masih tutup. Sekarang Jadi, sedang ada upacara odalan rambut sedana. nah Jadi kalau orang tua misalkan pada ini, pulang kampung. nah berarti kalau begitu kayak misalkan odalan itu tuh bisa diangkat nih menjadi temanya kita. Jadi anak-anak tuh nanti misalkan apa kepada kepada orang tua, guru bisa memberikan inspirasi misalkan kalau odalan itu apa yang anak-anak kalau TKB itu boleh bercerita loh, anak-anak boleh bercerita. Odalan itu dia ngapain aja, dengan siapa aja gitu kan. Itu boleh bercerita. Jadi tiap anak boleh bercerita. Ceritanya nanti boleh yang direkam. Jadi di beberapa sekolah ternyata Bu, tidak hanya video yang dia kasihkan ke orang tuanya, tapi voice note itu loh Bu. Rekaman suara. Direkam suara. Jadi anak-anak kalau TKB kan sudah bisa tuh memberikan cerita ya, bercerita. Ya. Jadi, nah jadi ini guru meminta kepada orang tua itu untuk merekam. Jadi anak-anaknya nanti dimintakan untuk bercerita kemarin odalannya bagaimana di rumahnya masing-masing gitu. Nah jadi nggak selalu, jadi bentuknya itu nggak selalu kata Bucok itu tugas terus nggak begitu juga gitu, gitu ya. Benar, jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya anak itu, gitu. Tuh. Kemudian, nah ini yang perlu kita pahami bahwa penilaian perkembangan anak saat belajar di rumah ini adalah proses pengukuran hasil penilaian merupakan hasil belajar anak ya, gitu. Kemudian dilakukan pengamatan yang bersifatnya otentik. Jadi ini memang bukan hal yang, jadi jangan sampai nih saya kemarin menemukan ini guru ngirim kertas UTS. Jadi jangan sampai ya Bu Komang Matria ini, jangan sampai nih nanti ada guru yang ngirim kertas ini loh Bu, ngirim kertas UTS, ngirim kertas UAS ke orang tuanya saat belajar di rumah. Nah ini jangan sampai ada yang di Bali, jangan sampai ada yang begitu ya. Emangnya anak SMA gitu ya, pakai UTS, pakai UAS, dicoret-coret gitu. Nah itu jangan sampai ada yang terjadi. Jadi prinsipnya tetap sama, penilaiannya bersifat otentik. Jadi yang melakukan pengamatan itu tentu saja karena otentik, maka yang melakukan pengamatannya orang tua, bukan guru. Jadi pengamatan perkembangan anak dilakukan oleh orang tua. Di sini orang tua mengamati berbagai aktivitas anak di rumah, gitu. Jadi melalui apa pengamatan? Nah, pengamatan terhadap hal yang dilakukan anak, pengamatannya itu terhadap seluruh hal yang dilakukan oleh anak, baik yang diucapkan, termasuk ekspresi wajahnya, gerakannya, dan karya anak. Jadi orang tua itu perlu dikasih tahu Bu oleh kita. Kan mereka nggak ngerti tuh apa yang diamati. Yang diamati itu apa yang diucapkan anak, bagaimana ekspresinya, kemudian gerakan anaknya bagaimana, karya anaknya bagaimana. Nah selama ini kan kadang yang dilihat sama orang tua hanya karyanya saja, ya Bu Dayanti. Padahal yang kita harapkan yang diucapkan anak juga dicatat tuh sama orang tua itu. Kadang kan orang tua hanya ngasih foto aja. Kalau foto itu kan kita bingung anaknya lagi ngapain. Apa yang diucapkan. Nah itu kita berharap orang tua bisa memberikan hasil pengamatan itu ada yang berupa catatannya. Catatan itu termasuk yang diucapkan oleh anak. Gitu. Kalau voice note kan kayak tadi, itu hanya sekedar ceritanya saja. Tetapi ekspresinya gimana gitu. Memang kan kalau yang lebih lengkap video ya, tapi kan tidak semua hal bisa, tidak semua orang bisa melakukannya gitu. Kemudian waktu pengamatan itu bisa kapan saja, di mana saja. Nah, jadi saat mereka melakukan kegiatan itu bisa saja sedang ada di luar rumah, misalkan sedang dalam kegiatan mereka tadi itu ya, lagi odalan, lagi apa gitu kan, itu bisa saja gitu dilakukan pengamatan oleh orang tua.
Jadi nggak selalu harus di dalam rumah dalam kondisi ayo kita belajar, nggak gitu juga gitu ya. Kemudian di sini peran orang tua dan guru dalam stimulasi perkembangan anak. Ada bedanya antara peran orang tua dan guru. Peran orang tua dia harus memfasilitasi. Jadi sekarang yang memfasilitasi secara keseluruhan itu semuanya orang tua. Lalu kita harapkan orang tua mendampingi, memotivasi, memberikan dukungan. Ini kan sebenarnya kalau memfasilitasi itu sebenarnya kayak kita lagi menata lingkungan main. Nah, dulu kan kita nih yang melakukan ya Bu Made Santi, guru nih yang melakukan. Sekarang orang tua yang melakukannya. Apa saja nih alat dan bahannya yang dibutuhkan. Lalu mendampingi, memotivasi, memberikan dukungan itu adalah pelaksanaannya. Bu Ninengah Murtini dulu ibulah yang mendampingi anaknya, memberikan dukungan nih Bu Niwayan Sukreni. Mungkin kepada anaknya dulu apa yang kita motivasi anaknya gitu kan. Kalau misalkan ada anak yang nggak mau, ayo kita dicoba lagi gitu kan. Terus kita juga bisa memberikan dukungan. Kalau diberi lagi misalkan apa, anaknya bikin bangunan. Kalau ditambah lagi gelasnya 1, coba ini enggak ya, bisa enggak ya gitu kan. Itu kan memberikan dukungan. Kalau di rumah kan bisa bikin menara dari gelas-gelas plastik ya kalau di rumah. Nah, kemudian ini untuk penilaian itu yang penting adalah orang tua mendokumentasikan perkembangan anak saat bermain. Jadi yang mendokumentasikan perkembangan anaknya bukan guru ya, Cokti, tetapi yang mendokumentasikannya itu adalah orang tua. Gitu ya. Lalu apa peran guru? Guru membantu orang tua untuk merencanakan kegiatan harian. Jadi guru tetap loh memberikan inspirasi. Makanya katanya kita ngirimkan setiap minggu, guru itu ngirim berbagai kegiatan untuk inspirasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak di rumah. Jadi ngirimnya itu tiap minggu. Jadi sebetulnya itu juga tergantung dari sekolahnya masing-masing. Ada yang senang ngirimnya tiap hari, ada yang senang ngirimnya tiap minggu. Kalau tiap minggu boleh memilih yang mana dulu, tergantung orang tuanya masing-masing. Kalau tiap hari kan harus setiap anak setiap hari sama, tetapi itu sama aja. Boleh yang mingguan, boleh yang harian ya. Jadi Bu Niketut Fitriawati, nah, Ibu misalkan bikin perencanaan nih. Kalau Bu Niketut Fitriawati ngirim perencanaannya tiap hari ngirim ke orang tua, tapi Bu Made Lastini misalkan ngirim perencanaannya tiap minggu. Nah, itu boleh ya, boleh beda-beda. Yang ngirim perencanaannya boleh tiap minggu, boleh tiap hari, itu boleh. Yang nggak boleh nggak ngirim, itu nggak boleh. Ya, gitu. Iya, gitu ya Bu ya. Nah, di sini kita kan merencanakan, lalu ngasihkan ke orang tua memfasilitasi, mendampingi, memotivasi, mendokumentasikan. Lalu hasil dokumentasi itu, nih Bu Elok, hasil dokumentasinya nanti, hasil dokumentasi yang dikirim orang tua itu dianalisis oleh guru, gitu. Jadi siapa yang menganalisis? Tetap oleh guru. Jadi yang menganalisis capaian perkembangan anak itu tetap oleh guru. Kemarin beberapa guru malah ini Bu, orang tuanya langsung suruh checklist BB, MB, BSA, BSB. Loh, itu kan bukan tugasnya orang tua, itu tugasnya guru gitu. Jadi yang melakukan penilaian itu tetap dilakukan oleh guru, bukan orang tua. Jadi orang tua itu ini kayaknya ada bapak-bapak deh muncul. Jadi kalau misalkan tadi apa tuh? Ngelihat bapak-bapak jadi lupa nih Bu Cok. Jadi tugasnya guru itu analisis terhadap capaian perkembangan anak ya. Itu adalah tugasnya guru. Tugasnya orang tua hanya mendokumentasikan. Begitu ya Bu Sri Utari? Gitu. Nah kemudian di sini ini ada beberapa standar. Saya hanya ingin menyampaikan, ini adalah standar naik, itu ada akreditasinya di Amerika, Bu Cok, naik ini. Nah, di naik ini, keterlibatan orang tua untuk memberikan informasi itu menjadi salah satu standarnya, gitu kan.
Jadi yang ingin saya sampaikan, sebetulnya orang tua itu diajak untuk terlibat dalam memberikan informasi, pengamatan, itu sesungguhnya harusnya bukan hanya saat COVID saja, tetapi selamanya. Gitu. Kan kita selama ini belum ya sampai di sini. Ternyata di tempat lain, oh itu ternyata sudah dilakukan gitu kan. Instrumen kita bahkan yang kemarin belum ada ya Bu Cok. Ini mudah-mudahan yang ke depan kita ada juga instrumen ini yang terkait di dalamnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa pilahkan nih, apa sih peran orang tua dan guru dalam penilaian perkembangan anak. Jadi kalau Bu Anak Agung istri apa nih? Istri saya. Salah ya? Sayang, istri sayang. Oh istri sayang. Iya. Jadi ini harus tahu nih apa peran orang tua dan peran guru gitu. Jadi kalau perannya tadi sekali lagi, saat melakukan berbagai kegiatan, maka orang tua mendokumentasikan. Siapa yang mendokumentasikan? Orang tua, gitu yang mendokumentasikannya. Dalam bentuk apa? Boleh foto, boleh video, boleh catatan ya Bu Nadine ya, gitu ya. Gitu ya. Ya cantik, masih muda. Boleh foto, boleh video, boleh catatan, baik pada saat proses kegiatan maupun hasilnya sesuai dengan kemampuan orang tua. Kenapa sesuai dengan kemampuan orang tua? Ada orang tua yang nggak bisa ngirim foto, ngirim video. Berarti cukup catatan saja, boleh di SMS. Bahkan ada kemarin itu di beberapa tempat, ada orang tua yang masih buta aksara. Nah kalau begitu berarti ngasih secara lisan saja kepada gurunya. Ngasih tahu kemarin ngapain aja. Jadi orang tuanya verbal aja. Jadi kita kan kita kan pada posisi tidak bisa maksa. Ini orang tua harus ngirim foto, orang tua harus ngirim video, nggak bisa seperti itu. Jadi kita lah yang menyesuaikan dengan kondisinya orang tua masing-masing. Jadi boleh foto, boleh video, boleh catatan, bahkan verbal pun boleh. Jika orang tuanya memang nggak bisa nulis ya, buta aksara gitu. Punya HP punya, tapi buta aksara kan sama aja tuh, nggak bisa menulis ya gitu. Ini kisah nyata loh Bu. Kemarin di sesi berapa ya Bu Nurul itu disampaikan gitu. Kemudian orang tua dapat memberikan foto video itu dengan catatannya. Jadi artinya selain foto dan video, orang tua juga kita mintakan catatan keterangan lainnya gitu. Mungkin yang kan kalau foto itu sangat terbatas ya. Jadi orang tua bisa menuliskan juga di situ. Nah, orang tua cara menuliskannya itulah yang harus kita ajari. Jadi kita ngasih tahu ke orang tua, Bu, yang Ibu dengar apa yang diucapkan oleh anak itu dituliskan. Terus yang ibu lihat apa itu dituliskan. Ini sebenarnya orang tua kan semacam bikin anekdot ya. Guru aja susah bikin anekdot. Ya Bu Kartini, guru aja susah bikin anekdot. Apalagi orang tua nih Bu Gung Mega ya. Itu orang tua suruh bikin anekdot. Guru aja kemarin ya Bu Nindya Ayu, guru aja di tempat ibu susah bikin anekdot. Ini orang tua. Jadi kita ngasih tahu ke orang tuanya, ibu tulis aja apa yang ibu dengar dari anaknya sama yang ibu lihat, tulis aja. Pokoknya ditulis aja gitu. Nah, kita lah nanti yang menganalisisnya guru gitu. Jadi berdasarkan hasil pengamatan orang tua, gurulah yang melakukan analisis terhadap capaian perkembangan anak. Jika diperlukan, guru dapat memandu orang tua. Nah ini nih, jika diperlukan, gurulah yang memandu orang tua. Nah, kita kan ingin tercapai nih, Bu Suryartini, ini kita ingin anak-anak itu bisa bisa terlihat perkembangannya, gitu. Maka gimana caranya nih biar bisa terlihat? Misalkan gini. Kita ingin tahu anaknya sebenarnya udah bisa ngitung belum ya? Maka kita kasih tahu ke orang tua. Ini orang tua kalau anak-anaknya lagi berkegiatan, orang tua boleh bertanya, ada berapa banyak bendanya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ada berapa banyak bendanya itu diinspirasikan oleh guru kepada orang tua. Kan kalau orang tua nggak ngerti harus nanya apa. Gitu ya Bu Made Lastini?
gitu. Jadi kita nih yang ngasih tahu orang tua pertanyaan-pertanyaannya seperti apa. Atau misalkan nih Bu Niketu Sukerti ingin tahu nih Ibu, anaknya ngenal warna enggak ya, gitu kan. Maka kita bisa ngasih tahu nih ke orang tua, coba ditanya warnanya ada apa saja, warna bendanya gitu. Atau misalkan Bu Sri Utari ingin tahu anaknya udah tahu huruf-huruf belum ya? Misalkan ditanya ini bendanya namanya apa? Kita kasih nama yuk gitu. Nah, cara begitu tuh harus dikasih tahu ke orang tua. Jadi kita berkomunikasi ke orang tua. Coba Ma di rumah ditanya kalau dia udah bikin sesuatu diminta untuk dituliskan gitu. Jadi dari gurunya ke orang tua tuh yang ada komunikasi. Ini memang harus betul-betul kerjasama antara guru dan orang tua gitu. Oke, selanjutnya di sini mengapa mengamati perkembangan anak-anak itu penting? Yang pertama adalah kita mengamati perkembangan anak itu untuk melihat pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu juga untuk mendukung intervensinya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana interaksi mereka? Kelompoknya mereka secara keseluruhan seperti apa, lalu bagaimana nanti anak-anak bermain dengan kegiatan main tertentunya. Nah, kemudian juga kita akan bisa melihat anak-anak punya keterampilan apa saja dari mengamati itu. Kemudian bagaimana orang kita ingin melibatkan orang tua dalam proses pengamatan tersebut. Lalu tadi kita juga ingin melihat mimiknya anak itu, bagaimana sih ekspresinya anak itu, tentu saja orang tua nih yang harus mengamatinya. Dan bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dan terakhir kita akhirnya memiliki dokumentasi dari perkembangan anak itu sendiri. Nah kemudian di sini, ini Bu Nurul kita masih punya waktu berapa menit lagi? Bu Nurul? Halo, Ya, Nurul. kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Oke, saya lanjutkan ya berarti. Nah, mengamati ini, mengamati atau observing ini, dan menilai atau assessing. Jadi ada mengamati, ada menilai. Pengamatan dan penilai ini untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, mengamati dan menilai itu tidak sama, tetapi dua-duanya sebetulnya untuk melihat perkembangan anak. Mengamati itu melibatkan proses apa yang dialami anak. Saat ini mengamati itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua. Karena kita kan nggak datang ke rumah anak satu-satu ya. Bu Sri Utari nggak datang ke rumah anaknya satu-satu kan? Nah gitu, enggak. Kita hanya dari Bu Suwan Dewi Made juga enggak datang kan Bu. Ibu hanya menerima hasil pengamatannya orang tua ke kita gitu kan. Nah sekarang sementara yang melakukan penilaian itu tetap guru gitu yang melakukan penilaiannya. Gitu. Nah ini mengamati dan menilai anak-anak selama bermain itu akan optimal apabila bermainnya itu dilakukan secara alami. Nih bahkan ada yang begini, kok kegiatan di rumah nih beberapa guru menemukan. Jadi kalau di rumah hasilnya itu lebih bagus daripada di sekolah. Kok kayaknya yang melakukan itu bukan anaknya, gitu ya Bu Suwan Dewi, kok kayaknya yang melakukan itu guru orang tuanya gitu. Hasilnya kalau misalkan kolase itu rapi banget gitu kan. Kalau ngegunting rapi banget gitu kan. Mungkin di sini ada beberapa yang punya pengalaman seperti itu ya melihatnya. Nah, padahal yang harus kita sampaikan kepada orang tua adalah kita itu ingin bagaimana pengamatan itu harus alami sebetulnya. Jadi alami itu seperti apa? Ya seadanya anak saja. Karena kita itu kan bukan ingin menilai bagus tidaknya, justru menilai perkembangan anaknya gitu. Itu yang perlu kita sampaikan. Kan kita itu bukan anak SD, SMP, SMA yang dinilai jumlah nilainya 90, 80 gitu kan, bukan seperti itu. Tetapi justru kita ingin melihat bagaimana perkembangannya.
kalau ada perkembangan yang belum tercapai, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, itulah bedanya menilai di PAUD dengan menilai di tingkat atasnya gitu. Itu yang harus dipahamkan kepada orang tua. Jadi bukan bagus tidaknya sebetulnya, tetapi di tahapan mana anak itu berada gitu. Itu yang harus dipahamkan. Kemudian pengamatan penilaian ini juga menyediakan hal-hal yang bisa tidak terlihat. Maksudnya gini. Jadi kita nggak harus, ayo sekarang ini ngisi, misalkan tadi kayak LK ya, ayo diisi gitu kan. Itu kan sebenarnya anak lagi ngerti kalau dia lagi dites gitu. Padahal sebenarnya kita ingin mengamati anak itu dalam kondisi yang anak itu juga tidak merasa dia sedang dinilai. Artinya dia hanya melakukan kegiatan saja, pengamatan biasa gitu. Kemudian ini diharapkan penilaian ini dalam rutinitas yang alami, tidak disetting gitu. Jadi informasi yang kita dapatnya sesuai tadi itu, otentik. Informasi yang kita dapatnya sesuai dengan apa perkembangannya yang sebenarnya gitu ya, Bu Ninyoman Reni. Gitu. Kemudian ini Pak, nah di sini para guru dapat mengumpulkan dan memetakan data. Nih hari besok nih kita akan mengumpulkan dan memetakan data. Besok kita akan belajar ini. Pada tingkat pencapaian perkembangan anak, data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan anak. Jadi datanya kita gunakan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan anak, data-data tersebut ya, sehingga kebutuhan individu dapat terpenuhi. Kemudian di sini para guru dapat mengumpulkan dan memetakan data pada tingkat perkembangan anak-anak untuk memandu pengembangan program. Tadi itu ya, untuk selanjutnya. Kemudian pengamatan dan penelitian menyediakan sumber bukti tertulis. Nah, di sini Ibu Bapak besok di hari ketiga kita akan belajar bagaimana mendokumentasikannya. Jadi kan biar ada kenang-kenangan nih. Biar ada kenangan tertulis ya. Berarti mereka itu selama ini pernah loh dalam hidupnya mereka belajar di rumah setahun gitu kan. Dalam hidupnya itu. Iya kan Bu? Katanya ini sama kayak zaman dulu ya. Kalau kemarin kami diskusi itu, dulu zaman tahun 65 katanya pernah 1 tahun gagal sekolah ya. Maksudnya sekolah itu 1 tahun dimundurin atau gimana gitu kan. Jadi 1 tahunnya nunggak gitu. Nah, ini kan sejarah juga buat anak-anak kita ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kita memiliki beberapa instrumen pengamatan atau observasi. Ini yang biasa ada secara teori, ada checklist, ada rating skill, ada running record, ada anecdote record, ada event sampling. Ini yang secara teoritis. Jadi ibu-ibu kalau mendengar ini ya nggak apa-apa, ini secara teoritisnya memang ada gitu kan. Instrumennya bisa digunakan beberapa, bisa digunakan tunggal, bisa dikembangkan oleh kita dan dimodifikasi oleh kita masing-masing. Nah ini beberapa contohnya ya. Ini yang contoh yang checklist sederhana. Ini ya tidak gitu. Ini bisa digunakan untuk informasi dari orang tua. Nah, gimana kriterianya membuat daftar checklist? Bisa nggak? Boleh nggak sekolah bikin sendiri? Boleh. Tetapi kriterianya mudah diamati, sering terjadi, dapat diamati tanpa mengganggu rutinitas. Artinya dia orang tua dapat mengamati tanpa mengganggu anaknya itu sendiri. Lalu mudah diprediksi, konsisten, dinyatakan dengan kalimat yang positif. Ya. Teh Irma kurang 10 menit lagi. Oke, kemudian ada rating scale, ada running record nih, yang biasanya susah running record tuh karena kan dia ditulisnya terus-terusan ya. Ada anekdot, nah ada rekap hasil pengamatannya. Nah lalu kita, bagaimana di penilaian kurikulum 2013 PAUD kita? Di kita kan ada anekdot, ada penilaian hasil karya, ada checklist. Ini yang sudah kita lakukan selama ini kan? Kalau yang tadi secara teoritisnya, kalau yang ini adalah yang sudah kita lakukan selama ini. Anekdot itu catatan naratif singkat. Nah, digunakan untuk mencatat seluruh fakta dan situasi yang terjadi. Di sini kalau anekdot itu bisa yang kita rencanakan, bisa yang tidak. Kemudian hasil karya itu kalau ada hasil karyanya gitu kan.
Boleh gambar, lukisan, lipatan, kolase. Nah, kemudian ada juga checklist. Checklist itu untuk cara menandai ketercapaian indikator ya, dengan tanda dicentang biasanya. Nah, checklist di kita itu pakai skalanya BB, MB, BSA, BSB. BB belum berkembang, anaknya harus dengan bimbingan. MB dia harus diingatkan, BSA sudah sesuai harapan, BSB dia berkembang sangat baik. Ini biasanya yang hari-hari ini ya Bu Beta Supriyawanti mungkin sudah melakukannya nih yang pakai checklist ini gitu. Udah pakai ya Bu? Kalau yang pakai checklist ini, Bu Nima Deswartini juga nih sudah pakai nih yang checklist ini ya Bu ya. Ini biasanya yang paling mudah, yang paling disenangi oleh guru-guru nih gitu. Nah itu Bu, jadi kita nih sekarang akan gimana mengolah datanya menjadi biasanya kalau di kita yang banyak dilakukan mengolah data itu dengan 3 hal ini, anekdot, hasil karya, dan checklist. Nah, mengolah datanya akan kita lakukan besok, mengolah datanya. Hari ini kita perdalam dulu konsep-konsepnya ya, besok kita akan mengolah datanya. Gitu, Bu Nurul. Oke, Teh, tidak terasa ya teman-teman, tinggal 10 menit lagi loh waktu kita dari 2 jam. Jadi masa sih? Gak berasa ya? Bahkan 2 jam setengah sejak kita buka ID Zoom-nya tadi di grup. Baik, sebelum ada 2 yang bertanya ini, tapi saya akan buka, saya akan unmute Bugong dulu. Bugong, saya unmute. Mohon izin, diklik dari sana. Oke, Buco, saya unmute. Klik dari sana, Buco. Oke. Oke, sip. Sekarang Teh Anit. Teh Anit, klik. Oke, Bu Nurul. Nah, baik, sebelum sesi tanya jawab, yang suaranya berebek-berebek siapa? Siapa ya? Ayo, Teh Anit kayaknya. Oke, Teh Anit, sekarang kita akan memilih 4 orang. 4 orang ya, 4 orang yang punya aksesoris kepala paling oke. Pilihan dari 4 pimpinan kita. Yang pertama, ini suaranya berbegu kayaknya. Teh Anit. Dimatikan dulu ya Bu ya? Ya, dimatikan. Ya, nanti saya panggil lagi. Baik, yang pertama, silakan dipakai dulu. Atau sudah tadi ya, udah punya pilihan ya? Udah. Apa dipakai dulu lah Bu. Dipakai lagi lah. Fotonya bagus tahu nggak tadi? Macam-macam, ada yang bengong segala rupa. Oke. Yang pertama, silakan kepada Bunda kita Buco untuk menyebutkan 1 nama yang Bunda pilih yang punya aksesoris paling oke. Saya unmute dulu ya Buco ya. Oke, 1. Yuk. Oke. Saya pilih yang pertama, yang muncul pertama, itu sebelahnya juga ada, Bu Made Suartini. Mana Bu Made Suartini? Coba saya unmute ya, Bu Made coba. Suartini. Ternyata pilihannya sama. Untuk saya menyiapkan beberapa nama. Untung menyiapkan. Bener lah. Ayo. Made Suartini, Ini Made Suartini. Sudah senyum-senyum dan dadah-dadah tuh. Oke, saya sudah unmute Bu Made Suartini ya. Saya sudah unmute. Ibu klik dari sana sayang. Made Suartini ya? Ya. Oke, saya unmute dari sini. Silakan diklik dari sana Bunda. Bu Made Suartini, jangan cuekin saya dong. Audionya diklik Bu. Iya, audionya yang merah. Plek. Nah, ini Buco juga ya, masih audionya belum diklik. Ya. Diklik dulu. Saya unmute dari sini. Oke. Udah nih, Bu. Mana? Bu Made Coba bersuara, Bu. Ya. Mana? Selamat ya. Terima kasih. Nah, Ibu, ya. Itu apa di atasnya? Biasanya apa itu? Oh, ini janur ya, terbuat dari janur.
Oke. Suaranya oke. Buat janir-janir. Baik. Selamat ya Bu. Nanti Bunda japri ke Teh Anita ya. Hatur nuhun. Iya, terima kasih. Oke. Siapa lagi nih? Ini Gugum. Iya. Gugum silakan Ibu memilih satu orang. Pilihannya sudah diambil Bucok tadi. Sama ternyata kita memilih. Saya sudah punya lagi nama ini nih, Ketut Warningsih. Oke. Ini Ketut Warningsih SPD. Saya Anmu dari sini. Bunda klik dari sana ya. Oke, 1, 2, 3. Ternyata pilihannya juga sama. Oke. Saya nyiapin beberapa nama ya. Oke, Niketut. Bunda Niketut Warningsih. Halo. Halo. Hai. Ya. Itu berapa jam buatnya? Boleh tahu? Cuma sebentar. Ini buatan Sebentar. anak. Baik, Bunda dari mana? Dari mana? Dari Sange. Dari Sange. Kabupaten Baik, Bandung. selamat ya. Dari Sabang. Ya. Nanti japri kita Anit ya. Ya. Oke, Terima kasih. dapat pulsa nanti. Oke, berikutnya saya akan panggil ini jangan sampai sama lagi. Teh Irma, silakan satu nama. Ya, untung saya nyimpen 5 nama, Bu. Nurul bukan Nurul. Kagak, gak masuk. Kita lagi gak baikan. Oke, Jadi, silakan Teh. selanjutnya adalah Bu Nimade Renika. Oh, sebentar. Bunda, saya unmute dari sini ya. Saya unmute. Buni Made Renika, klik dari sana. Klik sayang. Klik audionya. Audionya diklik. Dia lagi sibuk sama kepalanya Hai. itu loh. Disuruh Bu ngeklik. Nimade. Wah, ini aja. Ibu dari mana, Bu Nimade Renika? Saya dari Bali, Margo, Bunda. Dari Margo. Baru buat atau sudah kemarin Januari? Kemarin, Bunda. Tadi malam. Tadi malam. Oh, bersama-sama ya? Iya. Baik, selamat Bu. Nanti tolong japri ke Teh Anit ya. Silakan yang Selamat terakhir. ya. Teng teng. Saya akan buka Teh Anit. Oke, Bu Nurul. Siapa yang mau dipilih? Barusan Bu Nimade Renika sudah sama Bu. Ayo, siapa Teh? Suaranya Teh Anit agak kurang bagus. Oke, saya akan pilih peserta yang pertama masuk ke kelas dan dari pertama masuk sudah menggunakan hiasan kepala tuh. Tadi Siapa udah. ini? Ibu Ketut Suwartini. Hore, itu Ini Ketut Suwartini. Oke, saya sudah unmute Bu Ketut Suwartini. Ya, ya Ibu. Hai, apa kabar? Ya, baik. Bunda dari mana? Saya dari Bali, Bu. Denpasar. Denpasar. Ibu pengawas kita tuh, Bunda. Oh, salam kenal. Itu kepalanya kurang kelihatan itu. Oh, iya, iya. Nah. Baik, selamat Bu Niketut ya. Nanti tolong japri ke Teh Itu untuk nari janger, untuk tari janger. Oh, tapi Bu Niketut bisa nari nggak? Coba ekspresikan. Pasti nggak bisa nari. Oke, coba. Nah, tari janger, tari janger, itu tari janger. Oke. Iya, lemuh, tahu lemuh. Apa namanya gemulai? Oh, lemah gemulai ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu, luar biasa Ibu-ibu ya tadi yang mendapatkan penghargaan berupa jadi kontes aksesoris kepala yang paling bagus. Baik, Teh Anit, kita akan masuk ke sesi 1 mungkin Teh Anit yang bisa kita jawab. Ini pertanyaan dari Bu Eka Rahayu, mangga silakan kita akan panggil langsung ya Bu Eka Rahayu. Oh, Bu Eka Rahayunya enggak? Ekawati ya? Ekawati. Oke, mungkin sudah keluar karena tidak ada. Atau Bu Ketut Aryani, saya akan panggil ya Bu Ketut Aryani. Bu Ketut Arjani. Hai.
Bu Ketut Arjani, silakan. Halo. Halo. Anit, Teh Irma masih bisa dengar saya? Masih? Oke, Bu Ketut Arjani, saya unmute ya. Klik dari sana ya sayang. 1, 2, 3. Sudah. Hai. Silakan Ibu, dari mana? Kemudian silakan bertanya apa? Dari Mas Ubud Gianyar ya. Mau bertanya silakan. Bunda Irma. Iya. Gimana cara kita mendeteksi anak yang mempunyai kebutuhan khusus di masa pandemi ini? Terima kasih. Oke. Matur nuhun, baik. Silakan Teh Irma. Terima kasih Bu Ketut. Salah satu yang paling dirugikan pada masa BDR ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu kalau di rumah yang mendampinginya harus tahu kan, harus tahu dengan pasti bagaimana cara menanganinya. Sementara biasanya mereka dikesekolahkan itu karena memang di rumah tidak tahu cara menanganinya. Berarti sekarang yang harus banyak berkomunikasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah bagaimana orang tua di rumah, orang tua atau orang dewasa lainnya ya. Mungkin saja bukan orang tuanya. Jadi orang tuanya mungkin saja bekerja, tetapi orang dewasa lainnya diberikan pengetahuan oleh gurunya. Jadi komunikasinya harus kuat nih antara guru dengan orang dewasa lainnya. Apa saja kegiatannya, bagaimana mengintervensinya. Mereka kan harus diintervensi. Bagaimana mereka didampinginya, bagaimana mengintervensinya. Jadi komunikasi itu bisa setiap saat antara guru dengan orang dewasa yang ada di rumah yang mendampingi anak tersebut gitu. Nah, untuk penilaiannya sama dengan anak yang pada umumnya ya, reguler pada umumnya, dari pengamatan itu lalu dianalisis. Tetapi yang dipastikan adalah pendampingannya yang dipastikan itu. Gitu. Komunikasi antara guru dengan orang dewasanya itu yang harus diperkuat, Bu. Gitu. Okay. Itu nggak bisa sama, dan dia kan PPI ya, perencanaannya individual. Gitu. Ya. Gitu Bu Ketut. Siap. Oke, teman-teman, kita akan ketemu lagi besok ya. Sepertinya waktunya sudah. Bu Nurul, boleh satu aja nggak? Boleh nggak ya? Saya jawab. Boleh. Saya jawab ya satu. Kok cepet banget ya waktunya? Memang kita mah senang di sini. Kita nggak mau pulang, saya mau di sini aja. Saya mau di Bali aja. Bu, ini Bu, tadi ada yang tanya, waktu pengiriman tugasnya gimana? Jadi yang PAUD ini penting untuk kita ingat bahwa yang PAUD itu harus beda dengan anak SD. Kalau anak SD kan harus hari ini dikirim tugasnya, hari ini disampaikan ke gurunya. Kalau yang PAUD boleh nanti loh. Terakhir juga nggak apa-apa. Seminggu sekali dikumpulkan di orang tuanya baru dikirim juga boleh gitu. Jadi nggak masalah. Jadi nggak harus hari ini selesai. Misalkan ngasih tugas jam pagi nih jam 8, jam 10 harus sudah dikirim ke gurunya, nggak gitu kalau di PAUD. Jadi boleh kapan saja karena dilakukannya juga waktunya boleh kapan saja sebisanya antara orang tua dan anaknya. Bahkan ada di beberapa sekolah itu ngirim tugasnya tuh kadang besoknya atau malam. Kenapa? Karena orang tuanya baru punya waktu mendampingi anaknya sore atau malam setelah ngurus kakak-kakaknya yang SD atau SMP itu. Gitu. Ya. Jadi kan kalau PAUD memang butuh pendampingannya itu kan. Jadi kita nggak harus loh beres langsung dikirim, nggak harus begitu. Itu Bu Nurul. Siap. Baik. Teman-teman, kita harus dada-dada dulu ya. Kita dada-dada dulu. Besok nih, Bu Cok, besok kita mau pakai baju apa? Oke, Bu Cok, saya unmute ya, sayang ya, Bunda sayang. Saya unmute. Oke, Bu Cok, mohon arahan apa? Besok hari Kamis ya? Besok hari Kamis. Kalau besok kita hari Kamis. Besok hari Kamis, kalau di Bali ada aturan dari pemerintah provinsi, tiap hari Kamis menggunakan pakaian adat. Saya juga pakai kebaya deh besok. Mau. Saya besok pakai kebaya. Ya. Ya, pakaian adat. Iya, saya pakai kebaya. Kan kalau di Bali pakai pakaian adat, saya mau pakai kebaya. Sayang udah berbulan-bulan tuh kebaya gak dipakai-pakai. Baik. Kasihan. Di sini Kamis itu wajib bahasa Bali. Yang kedua wajib menggunakan pakaian daerah.
Ya, itu. Kalau Jumat bolehlah. Penutupan pakai batik IGTKI. Oke. Baik, berarti besok teman-teman semuanya ya, halo 120 orang semuanya ada di sini. Besok teman-teman pakai baju adat yang dari Bali ya. Yang di luar Bali boleh kita kepo-kepoan pakai kebaya. Pakai daerah. Pakai baju daerah. Saya besok pakai kebaya. Iya, baju daerah. Ya. Nah, besok kan wajib pakai bahasa Bali. Jadi besok kita welcoming speech-nya pakai bahasa Bali. Mangga silakan besok siapa yang akan mewakili. Silakan welcome speech-nya kita pakai bahasa Bali. Kemudian boleh. Saya juga bisa bahasa Bali, matur sukma. Saya sudah di WA itu. Terima kasih bawahnya. Sukma. Gitu. Oke, jadi besok begitu ya. Kalau teman-teman ada yang bisa nyanyi pakai alat musik, japri ke saya atau ke Teh Anit ya. Kita akan ramaikan kelas di virtual sehingga tidak bosan, nggak terasa sudah 2 jam. Begitu kira-kira ya. Terima kasih, hatur nuhun, Teteh. Besok kita ketemu lagi. Teman-teman, saya akan unmute ya. Saya akan unmute, kemudian kita akan apa ya? Kita akan nyanyi apa Teh? Gak usah. Nyanyi apa? Nyanyi boleh, nyanyi apa? Bucok tuh lagi nyanyi tuh. Bucok saya Bugong sama Bucok saya Bucok, akan kenapa jadi kebalik begitu videonya? Bucok handphonenya dibalik. Iya, Bucok kebalik itu. Iya. Oke, Bu Teh Anit, kita besok ya, besok aja ya nyanyinya. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat ya, kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Selamat siang. Dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih.